Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nanya, ini trennya naik ya kan Indonesia begini. Dan satu hal yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kita harus hati-hati. Kenapa? Ini di Amerika itu total populasi penduduknya kan 331 juta. Indonesia itu 270, jadi nggak terlalu beda gitu. Tapi jumlah kasusnya sebetulnya per penduduk sangat jauh lebih tinggi di Amerika. Jadi di Amerika sampai hari ini dari 1.000 orang 102 terpapar. Itu gampang saja, 33 juta dibagi 331 juta kan. Nah di Indonesia dari 1.000 orang cuma ya maksudnya itu lebih jauh lebih rendah di Amerika, ada 8. Jadi intinya apa? Per 1.000 penduduk di Indonesia, per 1.000 penduduk di Amerika itu sekitar berapa? 12 kali lipat ya, 12 kali lipat, 12,5 kali lipat di Indonesia, atau laju pemaparan di Indonesia itu 12 kali lebih rendah daripada di Amerika. Nah intinya apa? Kalau kita menerapkan laju atau incidence rate di Amerika ke Indonesia yang 112 per 1.000 itu, jumlah yang terpapar di kita di Indonesia itu bisa sampai 27-28 juta. Ya. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Pertanyaannya adalah kenapa di Indonesia itu tingkat pemaparannya jauh lebih rendah dibanding di Amerika? Apa karena kita lebih resisten, lebih tahan terhadap virus ini? Saya kira enggak juga. Apa karena testing dan tracing kita yang kurang lengkap? Mungkin. Apa karena masyarakat kita kurang mendapatkan akses ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang akibatnya tidak terdeteksi kan? Mungkin juga. Jadi ini saya bukannya menakut-nakuti, cuma saya ingin memberikan data bahwa kita harus berhati-hati karena apa yang kita lihat sekarang mungkin bukan akhir dari segalanya. Baik, sekarang itu kira-kira paparan sederhana dan singkat tentang keadaan COVID, prevalensi COVID sekarang di dunia, di Amerika, dan di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan dari kemarin, bagaimana sih kisah sukses di Amerika? Sebelum saya bicara masalah sukses, Amerika itu salah satu negara yang paling gagal menangani COVID di dunia, terutama di negara-negara di antara negara-negara yang maju. Gagal di awal 2020. Makanya sampai sekarang Amerika masih rekor tertinggi. Jumlah yang terpapar di seluruh dunia paling tinggi di Amerika karena yaitu penanganan yang setengah-setengah pada awal pandemi. Nah, tapi ini yang menarik ya. Di satu sisi Amerika gagal di awal-awal, tapi di sisi lain mereka berhasil menerapkan framework atau landasan yang kuat, apa yang disebut Operation Warp Speed. Nah, jangan kaget bapak-bapak, ibu-ibu, yang menggagas ini adalah Donald Trump. Itu di balik layar ya, tapi di muka publik, karena tujuan politik, dia sangat anti vaksin, sangat tidak percaya COVID, dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan kegagalan awal di Amerika. Tapi program ini sendiri sukses. Ini adalah program kerjasama pemerintah, Department of Defense, Health and Human Services, dan banyak lagi, industri farmasi, akademia, non-profit organization, NGO, dan banyak lagi. Jadi intinya ada 3 macam Operation Warp Speed ini. Yang pertama, pemerintah Amerika menyediakan 18 miliar dolar. Dan 18 miliar dolar ini bukan hanya untuk akademis, bukan hanya untuk lembaga penelitian pemerintah, tapi juga untuk perusahaan farmasi. Jadi jangan kaget kalau Pfizer mendapatkan misalnya 2 miliar dolar. Ya, kira-kira ya. Jadi 1,8 billion kalau nggak salah dolar. Jadi Pfizer, Moderna, J&J, banyak pabrik obat yang mendapatkan dana dari pemerintah Amerika untuk COVID ini. Dana ini bukan hanya untuk penelitian, tapi untuk yang lain-lain. Itu yang pertama, jangan lupa. Yang kedua, faster timeline. Di slide berikutnya saya akan tunjukkan berapa lama
waktunya untuk mengembangkan vaksin, bisa 6-7 tahun. Dengan Operation Warp Speed ini, jauh lebih cepat lagi. Karena apa? Baik pemerintah maupun farmasi, akademia, mereka menggunakan obat dan vaksin yang sudah ada untuk indikasi yang lain. Jadi didaur ulang, ada anti malaria dan sebagainya, didaur ulang. Ya. Nah, karena itu mereka bisa menghemat waktu untuk beberapa tahap tertentu. Karena untuk produksi vaksin dan obat itu banyak tahapannya. Dengan mendaur ulang obat yang sudah dipakai untuk indikasi lain, waktu lebih singkat. Dari segi regulasi, lebih cepat, expedited review. Ada yang namanya emergency use authorization. Dan semua yang sekarang dipakai vaksin itu berdasarkan itu. Bukan cuma itu. Nah, saya aktif di perusahaan farmasi, bisa sampai setahun kan, evaluasi dan review dari uji klinis. Sekarang paling sebulan. Jadi pemerintah Amerika dalam hal ini FDA betul-betul ngebut. Nah, ini semua menjadi landasan kenapa Amerika bisa mengatasi ini pada akhirnya karena semua ini. Dan tentu saja dari segi sejarahnya ya, 3-6 bulan setelah Biden masuk, namanya bukan lagi Warp Speed, tapi diganti menjadi White House COVID Response Team. Nah, sedikit bicara masalah vaksin, karena banyak sekali vaksin simpang siur di Indonesia. Nusantara lah, Merah Putih, Sinovac, dan sebagainya. Jadi intinya, ada banyak tahap untuk mengembangkan baik itu vaksin maupun obat. Secara singkat begini ya, dari segi preclinical, kita bicara masalah farmakodinamik, farmakokinetik, bagaimana vaksin atau molekul-molekul itu mempengaruhi tubuh kita. Nah, ini yang saya kira mungkin yang dibahas untuk vaksin Nusantara. Jadi mereka belum nyampe ke fase 1. Fase 1 itu biasanya menyangkut manusia sudah. Intinya adalah menentukan dosis yang paling aman, yang paling sedikit side effect. Jadi tujuan pertama fase 1 adalah keamanan. Nah, yang kedua, bukan hanya keamanan, tapi juga bagaimana efektifnya. Itu fase 2. Nah, fase 3 ini penting. Karena dari segi sains, kita bisa bicarakan bahwa vaksin atau obat ini manjur kalau mereka ada kontrol, ada pembanding. Makanya dibilangnya placebo control kadang-kadang, atau dengan yang lain, dan randomization. Dan fase yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya adalah post-marketing surveillance. Dan kebetulan ini adalah departemen yang saya pimpin di pharmaceutical industry. Jadi pada saat obat itu sudah dilepas, kita harus tetap ikuti. Nah, coba bayangkan semua ini harus dengan aturannya jelas, sainsnya jelas, dan semuanya ada guidance-nya. Ya. Ini bisa sampai 6 tahun. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nanya, jadi bagaimana ini peran Warp Speed, ya, di samping tadi menggelontorkan dana 18 miliar dolar dan sebagainya, kenapa lebih cepat? Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah Operation Warp Speed. Jadi yang kita bahas sedikit aja yang ini nggak kelihatan kursornya ya. Jadi pada saat yang warnanya coklat, itu kan dari awal sudah air, biasanya itu dianggap. Jadi pada saat vaksin ini dikembangkan, pemerintah dan pabrik obat sudah mulai mempersiapkan infrastruktur untuk pabriknya dan untuk distribusinya. Jadi semua dipercepat dari 73 bulan, targetnya 14 bulan. Nah, itulah kelebihannya. Jadi pada pada bulan akhir tahun 2020, kalau Bapak-Bapak masih ingat, itulah vaksin Pfizer pertama bisa dihasilkan, dan juga Moderna. Ya, jadi ini pelajaran yang saya kira bisa kita pelajari untuk kasus Indonesia, bagaimana kita terapkan Warp Speed seperti ini untuk tanah air. Nah, ini saya tidak mau bicara terlalu banyak tentang bagaimana vaksin bekerja ya, tapi ini adalah keadaan sekarang. Ini vaksin-vaksin yang ada di Amerika. Yang 3 kolom pertama, Pfizer, Moderna, dan J&J.
Nah, sedikit saya jelaskan, Pfizer dan Moderna itu jenis vaksin sama, yaitu mRNA. Nah, jadi cara kerja vaksin ini adalah ARN, asam ribonukleat dari virus, ya, itu yang ada proteinisnya disuntikan untuk menipu tubuh kita seolah-olah kita punya virus. Jadi ini yang saya kira paling modern, yang paling baru. Meskipun ini bukan teknologi baru ya, tapi untuk vaksin yang paling baru. Nah, J&J dan Oxford itu lain lagi teknologinya. Itu yang disebut adenovirus. Jadi mereka menggunakan virus yang lain, tapi yang sama-sama menghasilkan protein S istilahnya, yang mirip dengan COVID. Nah, yang terakhir adalah Sinovac. Nah, Sinovac, Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah vaksin berdasarkan inactivated virus, jadi virus yang sudah dimatikan kan. Nah, secara gambaran di Amerika yang ada adalah 3. Pfizer, Moderna itu jenis mRNA, dan J&J jenis adenovirus. Nah, kelebihannya kelihatannya mungkin Moderna dan Pfizer jauh lebih efektif. Ya, tapi masalahnya adalah distribusinya karena mereka perlu storage yang super dingin sampai negatif 70 derajat Celcius. Nah, kalau pemerintah Indonesia atau kalau kita mau mendatangkan Pfizer dan Moderna, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap? Ya. Nah, J&J dengan AstraZeneca itu mirip, kira-kira begitu. Jadi ini adalah gambaran vaksin yang ada di Amerika, ada 3. Nah, AstraZeneca vaksinnya belum di-approve di Amerika, tapi sudah disebarkan di Eropa. Yang saya dengar, AstraZeneca dan Sinovac keduanya ada di Indonesia. Nah, saya nggak akan jelaskan mana yang perlu diambil ya, nanti kalau ada waktu untuk bahas kita bisa bahas lebih lanjut. Ini gambaran tentang vaksinasi di Amerika. Jadi pada tanggal ini data dari CDC ya. Pada tanggal 6 Juli kira-kira setengah dari penduduk Amerika sudah divaksinasi. Nah, secara detailnya 55% sudah mendapatkan minimal 1 dosis. 48% sudah betul-betul 2 dosis. Nah, di Amerika sekarang sudah mungkin dikatakan apa? Karena tidak semua orang mau divaksin kan. Sampai-sampai ada beberapa vaksin tertentu yang menstimulus orang untuk divaksin dengan memberikan hadiah tertentu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dengar ada turis khusus untuk vaksin. Sudah banyak turis-turis dari Brazil, dari Kolombia, dari mungkin dari Asia juga yang ke Amerika jalan-jalan sambil divaksin. Jadi ini salah satu alternatif kalau memang mau divaksin. Nah, kemudian bagaimana cara pendistribusian di Amerika? Nah, di Indonesia saya dengar lainnya, tapi di Amerika yang diutamakan itu adalah penduduk yang berusia 75 tahun ke atas. Itu yang pertama. Dan juga orang-orang yang sakit dengan komorbiditas yang kronis. Ya. Nah, kemudian diikuti oleh orang-orang essential worker, termasuk guru atau pekerja restoran dan yang lain-lain. Nah, yang ini ya, slide ini memang sudah ini di awal-awal kebijakan penyebaran vaksin di Amerika. Sekarang semua orang sudah bisa divaksin. Seperti saya bilang tadi bahwa sudah begitu banyak kelebihan vaksin sampai gampang sekali deh pokoknya. Nah, 2 minggu yang lalu saya dengar Amerika ingin mendonasikan 500 juta dosis gratis ke negara berkembang. Nah, saya kurang tahu bagaimana prosedurnya, apakah sudah disebarkan atau enggak, tapi itu saya kira satu kesempatan bagi kita. Nah, banyak sekarang di sosial media di Indonesia simpang siur berita masalah ivermectin, obat cacing begitu ya. Kemudian ada juga berita-berita yang lain tentang obat anti malaria. Nah, ini adalah, saya tidak mau jelaskan satu persatu, tapi intinya ini adalah daftar obat-obat ya. Bedanya kalau vaksin kan mencegah, kalau obat kan untuk mengobati. Ini
daftar obat yang diperbolehkan di Amerika. Remdesivir itu adalah obat dulu dipakai untuk Ebola. Waktu virus Ebola itu sudah diperbolehkan, biasanya dikombinasi dengan dexamethasone, semacam steroid. Ivermectin, saya lihat di beberapa sosial media mulai ada isu ini itu di Amerika masih tidak diperbolehkan karena belum ada bukti klinis. Begitu juga ada beberapa obat yang lain termasuk hydrochloroquine. Obat anti malaria itu disarankan untuk tidak dipakai karena bukti klinisnya belum kuat, ya. Baik, sekarang kita lihat jadi bagaimana kira-kira perkembangan dari kasus ini. Ini adalah proyeksi global. Jadi kita bahas sedikit di sini. Ini adalah hari ini, ya, Juli tanggal 9. Jadi ini adalah proyeksinya akan terus menurun. Yang tengah ini akan terus menurun. Kalau universal mask itu maksudnya kalau semua orang pakai masker sekarang juga di seluruh dunia. Nah, ini kurva yang putus-putus yang berwarna hijau, kelihatan bahwa penurunannya akan jauh lebih drastis. Nah, ini yang di atas yang berwarna oranye ini adalah worst case scenario. Kalau vaksinnya nggak bisa diproduksi lagi, kalau orang nggak pakai masker lagi, kelihatan ada peningkatan. Nah, ini di Amerika, ya, di dunia. Dan di Amerika kelihatan bahwa kemarin waktu seminggu yang lalu saya cek itu menurun terus. Nah, tapi sekarang ternyata mulai agak sedikit naik proyeksinya. Kenapa? Data terakhir di Amerika menunjukkan ada kenaikan virus jenis Delta. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah tahu virus Delta berasal dari mana, keadaannya bagaimana. Jadi itu yang menyebabkan ada kenaikan di Amerika sedikit. Ya, ini adalah berita terakhir. Nah, ini Indonesia. Sebelum saya sajikan tentang proyeksi Indonesia, ini adalah data yang ini fakta, bukan proyeksi, ya. Ini data sampai 28 Juni kemarin. Jadi ada sekitar 20.600 kasus pada tanggal 28 Juli. Nah, setelah saya cek dengan data di Departemen Kesehatan, datanya nggak terlalu beda, betul. Jadi kelihatan dari kurva ini bahwa ada kenaikan yang sangat drastis di Indonesia. Nah, kita bisa bahas sebab-sebabnya bagaimana. Nah, sekarang saya saya stop dulu, saya ganti ke data live, ya, untuk menunjukkan ini data yang pada detik ini juga. Jadi ini adalah data dari IHME, namanya Institute of Health Metric Association Evaluation. Ini adalah satu badan di bawah University of Washington. Ini adalah hari ini, tanggal Juli, 9 Juli. Jadi kita lihat bahwa proyeksinya sekarang, ya, jadi bagus di data ini kita bisa ikuti dari mulai awal 20 terus kenaikan mulai terjadi pada saat pertengahan Mei, mungkin setelah habis Lebaran persis, ya. Pertengahan Mei, akhir Mei langsung meningkat drastis. Dan perkiraan sekarang sepertinya ini akan mencapai puncaknya pada saat akhir Juli. Kemudian mulai ini bulan Agustus, mulai menurun bulan Agustus, September, Oktober, dan mudah-mudahan terus menurun. Nah, tentu saja model ini belum tentu 100% akurat, ya. Nah, kalau ada waktu kita bisa bahas modelnya seperti apa, asumsinya seperti apa. Tapi untuk sekarang, khusus untuk acara ini, saya hanya ingin sajikan kira-kira inilah proyeksi di Indonesia berdasarkan data yang dikumpulkan bukan cuma dari Indonesia, ya, tapi juga diperkuat dengan data-data dari negara lain. Harapan saya mudah-mudahan puncaknya ini segera dicapai lebih cepat daripada akhir Juli dan segera turun. Jadi itu saya coba kembali lagi sekarang ke slide saya.
sedikit saran dari saya nih. Jadi bagaimana dengan kenaikan yang seperti ini? Saya pikir yang paling penting dari semuanya adalah kita harus rawat orang-orang yang terpapar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana fasilitas kesehatan kita? Apakah kita sudah punya cukup hospital beds? Fasilitas di rumah sakit, apakah kita punya cukup oksigen dan obatnya? Sudah cukupkah kita dokter dan juga suster-suster kita? Bagaimana orang-orang yang kurang mampu? Apakah mereka bisa ke rumah sakit? Saya pikir ini yang paling penting dari semuanya. Nah, kemudian masalah vaksin, persediaan vaksin dan distribusinya ini juga penting. Tentu ada baiknya kita memproduksi vaksin sendiri, ya kan? Tapi kalau kita belum mampu bikin sendiri, mau tidak mau kita harus mendatangkan vaksin secukupnya dari luar dengan distribusi yang tepat. Nah, di samping vaksin ini juga yang penting ya, saya lihat orang mulai di Amerika pun orang mulai mengendor protokol kesehatan. Tadi Kang Asep bilang 5M, social distancing dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah komunikasi dan edukasi. Karena berita di sosial media terutama, bahkan di media-media mainstream, banyak yang membingungkan. Dalam arti begini membingungkan. Mereka mencoba menyederhanakan pesan tapi menyesatkan. Ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut contoh yang seperti itu. Nah, ini saya kira tugas dari kita semua dalam hal komunikasi ini dengan jelas dan dengan konsisten. Dan jadi tentang bahaya COVID dan bagaimana mengatasinya. Saya kira begitu aja Kang Asep, Zainal. Maaf kalau agak lebih panjang karena ada beberapa bagian tadi yang saya kira perlu dibahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan tepuk tangan buat beliau, Bapak Prof. Dr. Asep Gayam Muchtar. Terima kasih atas paparannya. Kang Asep tiasa waktu begitu busa beraka. Kang Jairi. Dugi kairah apa ya Kang? Margi aina begadang. Di hari abdi pan biasa nyerat novel wengi jenengan masih kena cengar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau dilanjutkan dengan paparan Prof. Ahmad Rashidi, takutnya terpotong ya oleh nanti Bapak Wakil Gubernur hadir. Prof. Rashidi. Ya. I think you start mulai dari itu ya, dari Pak Gubernur nanti ya, Pak Wagub ya. Ya, maksudnya apa? Setelah jam 10 ya. Jam 10. Ya. Setelah jam 10, because mungkin ini dulu. Open ceremony from Gubernur West Java ya. Kang Asep. Oke. Tanya sama Kang Asep. Ya, silakan 5 menitan lumayan. Ya. Raise hand sampai jam 10. Raise hand, silakan. Ada yang mau bertanya, tangannya ada di bawah, di sebelah kanan itu ada raise hand. Atau teriak aja. Ya, silakan. Ada Pak Thomas tuh. Pak Asep Tom tuh. Pak Tom, silakan Pak Tom. Halo, Tom. Terima kasih Bang Asep. Terima kasih untuk abang-abang di dialog kita pagi ini. Izin Pak Tom kenalkan dulu. Mukanya dibuka, Pak Tom. Aduh Bang, Pak sinyalnya lagi bermasalah. Oh iya, nggak apa-apa kalau video aja gangguan nanti. Ini saya wartawan dari Tribun News Batam, silakan. Bang Asep dan abang semuanya, perkenalkan saya Tom Limehekin, wartawan Tribun Batam, sekarang di Batam. Sering berkomunikasi dengan Bang Asep. Izin, tolong sebut dulu ya, Tom ya, sebentar ya. Semuanya dulu. Ish. Masih ada yang ini bicara. Ya, silakan Pak Tom di Pak Tom. Ya, Pak Tom di-unmute lagi.
Ya Pak Tom di-unmute lagi ya, silakan. Halo Bang Asep, bisa dengar? Ya, silakan. Ada beberapa pertanyaan untuk Kang Asep Juari Mukhtar ya. Sorry kalau saya salah sebutkan namanya. Yang pertama ini saya dari penjelasan atau pemaparan dari Profesor, saya melihat bahwa kalau di Amerika awal-awal memang ada kegagalan, tapi belakangan kasus di Amerika tuh nyaris tidak terekspos atau peningkatan kasusnya itu tidak terekspos. Tadi dikatakan bahwa memang vaksinasi itu begitu akurat untuk menekan jumlah kasusnya. Nah, pertanyaannya ketika divaksinasi jumlah kasusnya menurun drastis dan itu sangat dirasakan. Nah, kenapa di Indonesia ketika vaksinasi digencar tapi jumlah kasusnya malah naik gitu? Nah, apa yang menjadi permasalahan di sini? Itu yang pertama, Profesor. Yang kedua, ada semacam penilaian di masyarakat bahwa dua vaksin yang dipakai di Indonesia saat ini tuh mempunyai kualitas yang berbeda. Satu Sinovac dan juga AstraZeneca. Gitu. Ada yang menilai bahwa Sinovac itu lebih levelnya lebih tinggi dan lebih bagus gitu. Tapi ada kenyataan atau informasi lainnya mengatakan bahwa justru yang terpapar lagi COVID setelah melakukan vaksin adalah orang yang divaksin Sinovac gitu. Entah AstraZeneca. Bagus Bang Tom. Cuma 2 pertanyaannya, 2 apa 3? Tadi katanya beberapa itu kan dalam bahasa Inggris bukan 2, bisa 5 gitu. Baik. Baik. Bagaimana Pak Tom? Ada lagi pertanyaannya? Enggak, kita bahas yang 2 aja dulu. Kita bahas yang 2 karena ini yang dulu. Silakan. Itu sangat penting ya. Saya sering dengar begitu dan ini yang sangat membingungkan masyarakat. Sederhana aja. Yang namanya gencar itu gencar segencar apa? Penduduk Amerika itu kan 331 juta. 270 juta di Indonesia. Oke, mungkin gencar, tapi jauh di Amerika lebih gencar dari di Indonesia. Jadi yang pemilihan kata war sedang gencar-gencarnya berapa ratus ribu per hari di Indonesia dari 270 juta penduduk Indonesia. Jadi masih kurang. Definisi gencar di Indonesia jauh masih lebih rendah daripada gencar di Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksin itu adalah salah satu defense, tapi tidak cukup untuk mempertahankan. Jadi faktor tadi Kang Asep Saifuddin bilang 5M, mencuci tangan, masker, menjaga jarak, dan yang 2-nya lupa kan. Di sini cuma 3M. Itu harus juga. Harus juga. Yang saya lihat begini, di Indonesia itu kan kasusnya itu bukan kebetulan naik pada akhir Mei setelah Lebaran. Nah, itu mungkin ada pengaruhnya. Jadi pertama, yang divaksin meskipun gencar tapi masih jauh dari harapan. Dan faktor yang 5M protokol kesehatan pemerintah belum sepenuhnya atau kurang dipenuhi. Nah, saya bisa katakan begini karena apa? Tadi saya bilang di Amerika ada kenaikan kan. Dan kenaikannya itu, jadi Amerika ini kan seperti yang di tengah-tengah pantai itu semuanya Demokrat. Demokrat itu lebih terbuka ke dialog tentang ilmiah. Jadi mereka lebih menerima vaksin, mereka percaya virus. Jadi semua divaksin, semua pakai masker. Yang di tengah itu warna merah, itu Republican. Konservatif dalam arti dari segi sosial budaya, mereka itu nggak percaya sains, nggak percaya bahwa coronavirus itu kan Trump bilang kung flu, ya nggak? Karena ingin mengejek Cina. Jadi karena orang nggak pakai masker juga nggak pakai vaksin, sekarang ini meskipun di Amerika secara umum menurun, di negara-negara bagian tersebut, Mississippi, Alabama naik drastis, 50% dari naik
Kuba itu menunjukkan bahwa vaksin bukan segalanya, protokol kesehatan harus tetap. Oke, sekarang yang kedua, masalah Sinovac dan AstraZeneca. Dua teknologi berbeda. Sinovac, virus dimatikan, disuntikan ke tubuh, jadi seolah-olah virus COVID ya. Jadi tubuh terangsang untuk membangun bukan virus COVID, tapi virus yang lain yang sama-sama menghasilkan protein S. Karena intinya yang membuat virus itu berbahaya itu adalah protein S. Nah, jadi mereka memakai adenovirus itu yang sama-sama menghasilkan protein S, yang dulu sebetulnya kalau nggak salah untuk Ebola, dan biasa ditemukan di simpanse. Dua teknologi berbeda, tapi sebetulnya dari segi efektivitas menurut data yang tersedia itu hampir sama. Apa yang Bang Tom dengar itu yang dalam istilah sainsnya anekdoto. Kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan laporan 1, 2, 10 pun enggak, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Selalu begitu. Dari segi efektivitas pun kita tidak bisa membandingkan begitu saja bahwa ini lebih efektif dari ini lebih. Nggak bisa. Karena apa? Definisi efektivitas untuk pada saat uji klinis untuk AstraZeneca dan Sinovac lain, itu yang pertama. Populasinya mungkin lain juga pada saat itu diuji. Kita tidak bisa bilang bahwa AstraZeneca lebih baik dari Sinovac atau Sinovac lebih baik dari AstraZeneca kalau kita tidak membandingkan head to head di clinical trial, karena studinya beda. Ya, jadi harapan saya, jadi apa namanya, istilah wah saya udah dapat vaksin ini kok kena lagi, ini kena lagi. Memang bisa, jangan lupa vaksin itu tidak 100% bulletproof, bisa kena juga. Ya, bagi saya, kalau saya di Indonesia sekarang pilih yang mana, sebetulnya dua-duanya bagus. Tapi beda. Nah, ada yang namanya apa? Kontraindikasi. Jadi vaksin-vaksin tertentu itu cocok untuk orang tertentu dan berbahaya bagi orang tertentu yang lain. Nah, itu yang namanya kontraindikasi. Jadi ada pasien-pasien tertentu yang tidak boleh memakai vaksin tertentu. Jadi siapa yang perlu tanya? Dokter yang paling tanya. Dokter akan tahu di Indonesia, kita ke dokter pilih yang mana, minta pendapat dokter. Satu lagi, kalau kita tidak punya pilihan, katakanlah misalnya di Indonesia sekarang cuma ada Sinovac, pakai Sinovac. Karena apa? Karena pemerintah dalam hal ini POM sudah menyetujui dan secara ilmiah memang sudah terbukti. Jadi pakailah Sinovac. Itu bagi saya. Nah, secara pribadi melihat dari jauh, ya, jadi saya bebas dari politik dan sebagainya. Saya akan pilih vaksin yang sudah terbukti efektivitas dan safety-nya. Jadi benefit dan risk profile-nya sudah jelas. Kelemahan Sinovac adalah satu. Data-datanya tidak disebarkan secara jelas di jurnal-jurnal ilmiah. Jadi susah saya bilang cara menyetujui. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat AstraZeneca itu diuji oleh pemerintah Eropa, seharian saya tonton untuk umum. Jadi proses persetujuan evaluasinya semua itu secara transparan. Jadi dua itu, transparansi dalam arti evaluasi oleh badan regulasi setempat dan juga bukti-bukti ilmiah, itu yang akan kenapa saya bilang saya lebih cenderung ke AstraZeneca, bukan urusan politiknya ya. Nah, kalau saya misalnya sekarang di Amerika saya pilih, ada 3 pilihan. Ada Moderna, ada Pfizer, dan ada J&J, Johnson Johnson. Kalau saya melihatnya semuanya bagus, Kang Asep. Jadi yang paling gampang aja, istri saya kerja di Pfizer, dia punya gratis Pfizer vaksin, ya udah pakai Pfizer. Gitu. Jadi prinsipnya adalah pertama scientific proof. Yang pertama scientific. Yang kedua government approval. Percayalah pada pemerintah.
dimanapun. Yang kedua. Yang ketiga, masalah dari segi pragmatis kalau mau pilih. Kalau kita belum siap dengan infrastruktur vaksin Pfizer dan Moderna yang perlu negatif 80 super Pfizer, jangan ambil. Kita datangkan J&J dan AstraZeneca maupun Sinovac. Kira-kira begitu, Bang Tom. Mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih. Kang Asep Budi naros tuh. Mangga. Ya kan? Siapa? Oke, saya alumni dia. Saya teman satu angkatan dengan Pak Saifuddin di Garut. Olahraga harus banyaknya ya? Alhamdulillah. Mau tanya nih, kalau yang sudah terpapar COVID itu kalau menurut ke vaksin Sinovac itu nggak perlu kan untuk divaksinasi gitu, ya? Betul begitu Pak. Karena kalaupun yang sudah terpapar itu ya udah serahkan aja yang belum terpapar, mengingat jumlah vaksin di Indonesia itu terbatas. Yang kedua, mungkin ada isu 500 juta paket vaksin akan diserahkan gratis oleh Amerika, ya. Apakah sudah di Indonesia? Sebaiknya itu informasi itu kalau benar diinformasikan saja, mengingat keterbatasan mungkin dana yang bisa digunakan untuk membeli vaksin di Indonesia. Ya, saya kira harus ada, kalau memang isu itu benar, diinformasikan aja di dinas terkait yang berwenang di Indonesia. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Johari Muhtar, Prof. Dari Amerika. Pak Wakil Gubernur sudah bergabung. Untuk persilakan Bapak Wakil Gubernur, mohon bisa menyapa dulu. Pak Wakil Gubernur, Assalamualaikum. Mangga, Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah tiasa. Mangga dibuka. Aduh. Mangga Manginten Pak Wagub, secara seremonial kami sampaikan bahwasanya acara ini memang acara launching pertama, insya Allah akan berlanjut. Ngobras itu Prof. Rashidi Ahmad from Malaysia. Ngobras itu menjahit tailor, ada bagian ya, bagian daripada menjahit. Jadi kita jahit ibu-ibu kita, ngobrol bersama saya. Kang Budi, sekadapnya Kang Budi. Mangga. Pak Wagub, perlu kami sampaikan ini adalah inisiasi dari Pendekar. Pendekar itu pengurus Dewan Pakar Paguyuban Asep Dunia. Yang terbanyak memang nama Asep itu di Garut. Informasinya hampir bahkan 80.000 kalau di statistik. Tapi juga ada yang tinggal di Madinah, ada orang Batak juga namanya Asep Rogada Sitanggang, ada ibu-ibu namanya Asep Purwani dari Banjarnegara dan sebagainya. Dan alhamdulillah pembicara yang ada di sini juga tadi sudah disematkan sebagai Asep Honoris Causa, termasuk Profesor Rashidi Ahmad from Johor, Malaysia, gitu. Kemudian nanti juga akan hadir Dr. Diki Budiman yang sering tampil di televisi dari Griffith University Australia, ya. Dan alhamdulillah juga nanti Kang Asep Hermana, dokter, itu akan memberikan paparan tentang peningkatan daya imun ya dengan ilmu yang beliau punya. Dan selebihnya di sini ada Dewan Pembina Pak Majen Asep Kuswani, kemudian juga Presiden Paguyuban Asep Dunia. Kang UU dipanggilna cenah bade ditambahan namanya Asep oge, cenah Kang, janten mungkin kami bade mencalonkan gubernur oge. Jadi biasa. Ya, Asep Ridwan Kamil gitu ya. Maka nanti akan disematkan secara simbolis oleh Pak Majen Asep Kuswani ya.
Dan alhamdulillah Bapak Rektor Amir kemarin meninggal dunia Pak, Rektor Asep Amir itu juga. Jadi ada beberapa Asep yang sudah meninggal dunia Pak. Jadi kita makanya prihatin, kita mengadakan acara ini. Kepada Kang Uu, silakan Kang, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Zuhairi Mukhtar MSc, Vice President Epidemiologi and Benefit. Dan yang saya hormati Ketua Dewan Pembina DPP Paguyuban Asep Dunia, Bapak Maijen Purnawirawan Asep Uswani Esa MS Han. Dan yang saya hormati Bapak Insinyur Asep Ruslan, Ketua Umum Presiden Paguyuban Asep Sedunia. Dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, Sekretaris Dewan Pakar PAD. Dan juga yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Said Ahmad, KP Hospital Pakar Johor Malaysia. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Diki Budiman MSc PH, kandidat PhD Griffith University. Dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Asep Herman MM, Kepala Pusat Riset Kesehatan Islam Pesantren Darut Tauhid. Izin Pak Wagub, Ketua Dewan Pakar adalah Profesor Dr. Asep Saifuddin, itu dari Rektor Universitas Al-Azhar. Silakan Pak Asep menyapa dulu mungkin supaya tidak Hatur nuhun Pak Wagub nih tos sumping. Abdi Asep Saifuddin. Iya. Asli Garut. Keturunan Asgar. Minta jadi Ketua Dewan Pakar sekarang. Iya. Maka diteraskan. Ya, saya sendiri Asep Jaina Mustafa, Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Batam, Kang. Jadi siarannya langsung dari Batam, Kang. Orang Batam juga ya. Singaparna, Kang. Bangga dilanjut. Oh, Singaparna. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk pengakuan dari keluarga besar Asep Sedunia. Kami undang. Tapi permohonan maaf, Pak Gubernur tidak bisa hadir. Saya yang mewakili, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa kebersamaan di antara kita, khususnya para peserta yang dari luar Jawa Barat. Yang datang bukan Pak Gubernur, ini malah wakilnya. Jadi semangat. Permohonan maaf kalau memang seperti itu adanya. Perlu kami menyampaikan bahwa Jawa Barat hari ini sangat luar biasa penanganan COVID, dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga RT RW dan gugus tugas dan kelompok-kelompok yang lain. Memang kita bisa merasakan dan juga kita bisa melihat hari ini dengan adanya keputusan PPKM Mikro, bor yang sangat tinggi, penyebaran COVID yang terus-menerus, dan yang lainnya. Maka saya mengucapkan terima kasih ada seminar atau ngobras ya, ngobrol bersama Asep Sedunia, penggalangan dana untuk pembelian gas APD dan yang lainnya. Khususnya kami yakin ini adalah dalam rangka membantu masyarakat dalam rangka meringankan beban pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Kemudian juga saya mengucapkan selamat karena memang saya baru bergabung, kalau nama sudah saya lama dengar, atas terbentuknya pengurusan Asep Sedunia. Kami yakin ini sebagai alat silaturahmi, alat kebersamaan, karena memang silaturahmi ini sangat penting, diharuskan oleh agama. Seorang akan hina dalam hidupnya kecuali orang yang hablim minallah wa hablim minan nas. Hablim minan nas adalah interaksi sosial, di dalamnya adalah.
Mudah-mudahan organisasi ini membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, dan membawa kemanfaatan, khususnya untuk anggota ASEP sedunia, umumnya untuk masyarakat. Dan hari ini mungkin dengan seminar ini bisa dirasakan kehadiran organisasi ini bisa bermanfaat. Kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengadakan MOU dengan Kementerian Agama, dengan MUI dan DMI, khususnya dalam suasana PPKM darurat menjelang sholat Idul Adha, kemudian malam takbiran, lebaran hewan kurban, dan juga yang lainnya. Ini juga harapan kami dibantu oleh keluarga besar ASEP sedunia dalam sosialisasi. Kemudian juga dalam PPKM darurat bisa sukses, mudah-mudahan bisa seperti lockdown yang pertama, yaitu nihilnya penyebaran COVID, reproduksi COVID sampai 2 bulan, lebih hampir 3 bulan dengan adanya lockdown yang pertama. Mudah-mudahan dengan PPKM darurat ini juga bisa meminimalisir penyebaran. Oleh karena itu kami tetap atas nama pemerintah meminta bantuan juga kepada keluarga besar ASEP sedunia untuk memberikan pengertian pada masyarakat tentang pola hidup bersih sehat atau PHBS, tentang pentingnya prokes, tentang pentingnya imunisasi atau vaksinasi, dan juga tentang pentingnya ketaatan dalam PPKM darurat. Ini semua merupakan ikhtiar pemerintah karena kita sebagai orang yang beriman harus melaksanakan ikhtiar. Tapi ikhtiar ini tidak akan ada apa-apanya kalau memang tidak ada gayung bersambut dari pemerintah. Ada dampak negatif ada dengan masyarakat. Ada dampak yang tidak disukai oleh masyarakat, kebutuhan, toko-tokonya tutup, dari mulai mall, kemudian juga yang lainnya. Maka berlaku bahasa yang sekarang ada kritikal, ada emosional. This meeting is being recorded. Kalau kritikal mungkin 100% bisa berjalan. Kalau yang esensial 50% bisa berjalan. Non kritikal, non esensial ini tidak bisa berjalan alias harus tutup selama-lamanya. Kemudian juga saya berharap doa juga mohon didorong dan mohon digalakan oleh ASEP-ASEP sedunia untuk hilangnya atau putusnya mata rantai corona di Jawa Barat ini khususnya, karena kita tahu sebagai orang yang beriman tidak cukup dengan ikhtiar duniawi, tapi harus dengan ikhtiar ukhrawi juga. Tidak cukup dengan teori, tapi harus ditambah dengan teologi. Tidak cukup dengan angkat kaki, tapi harus angkat tangan berdoa. Karena itu mohon bantuan juga ada keluarga besar untuk memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat tentang hal yang disampaikan tadi. Selamat melaksanakan kegiatan. Adapun saya mau digabung, mau masuk kepada keluarga besar ASEP sedunia, hatur nuhun, jazakallahu ahsan hajajah. Saya merasa bahagia dengan harapan silaturahmi dan komunikasi di antara kita sehingga terbangun hubungan emosional. Ujungnya Jawa Barat kepemimpinan Kang Emil, saya wakilnya jadi juara lahir dan batin di dunia hasanah bil akhir. Selamat sukses di Nasiratul Mustaqim. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Wagub. Pak Wagub, Ya, Pak Wagub juga ada acara katanya. Foto lah. Kita foto bersama dulu ya. Foto bersama, mohon dibuka itu zoomnya semua, Ya. videonya. Ya. Kang Asep Hermana, Iya. Teh Ega, Tes. buka Kang Asep Hermana, Pak Sukimin, mangga. Oke, Pak Asep. Ya. Atur nuhun. Afternoon. Kang Asep Majen Asep Kuswani, mangga memberikan simbolis nama Kang Asep UU. Silakan. Kang Majen, silakan. Oke, terima kasih kepada Kang UU juara ya.
Saya tidak udah mual birek deui. Dengan ini saya atas nama Paguyuban Asep Dunia memberikan gelar honoris causa kepada Kang UU sebagai Asep UU. Gimana? Terima kasih. Bernuhun. Jazakallahu ahsana jaza. Iya. Alhamdulillah. Kang Asep UU atasnya mungkin mau menyapa dulu, ada waktu kayaknya 5 menit lagi Pak ya. Silakan Profesor Rashidi Ahmad dari Johor mungkin mau bertanya tentang Jawa Barat atau gimana. Nanti kalau ke Jawa Barat singgah ke kediaman Pak Wagub ya. Pak Wagub. Ya, saya tunggu. Mau ke Gedung Sate Mangga, mau ke Rumdin Mangga dengan senang hati. Ya, silakan Pak Asep Rashidi mungkin menyapa dulu dari Johor. Mendaftar tuh berceramah, berkongsi. Menyapa dulu, nyapa. Ngobrol dikit. Discussion 1 minute with Mr. UU. Just say hello. Say hello, say hello. Okay. Please. Assalamualaikum. Tuan Wagub ya? Ya, Wagub, Gubernur. Saya amat gembira kerana dapat berjumpa dengan semua aset termasuk saya. Terima kasih. Ya, baik. Kang Johari Muhtar dari Amerika. Mangga Kang. Assalamualaikum Pak Wak, Kang UU, Kang Asep UU Ya. Atur nuhun tos ngerasakan sumping ke acara. Ya. Baik, selanjutnya Kang Diki Budiman udah gabung dari Australia. Kang Diki Budiman, Kang. Bergabung? Parantos. Kang UU, iya Kang Diki Budiman sami ya. Kang Diki Budiman Garut Tasik. Asik. Tasik. Asli Tasik, siap. Sami-sami. Pak UU, Karangnunggal. Karangnunggal. Oh, Karangnunggal, Tasik Selatan. Abdi Singaparna. Itu namanya Kang Diki, belum jadi nama Asep Diki ya. Belum. Ada lagi disematkan ya. Baik, Kang Prof, silakan Kang Prof mau nyapa sebentar karena hanya tinggal beberapa menit lagi beliau Bapak ada acara. Ya, intinya kami ucapkan terima kasih kepada ini Kang Asep UU, Pak Wagub yang telah hadir. Kami juga tadi sudah sepakat akan memberikan sumbangan oksigen gitu dari acara ini. Walaupun tentunya mohon tidak dilihat besarannya, tetapi kepedulian kita dari PAD, Paguyuban Asep Dunia, yang peduli terhadap Jawa Barat khususnya Indonesia umumnya, karena slogan kami tentunya Kang Asep UU sekarang harus paham itu ti Asep ku Asep ke Indonesia. Ngasepan Asep ku Asep ke Indonesia, ngasepan dunia. Jadi insya Allah apa yang kita kumpulkan nanti akan dikirimkan melalui siapa kontak personnya di Jawa Barat, nanti kita akan komunikasi. Siap, nanti dikasih. Kanggo dinten ayeuna atur nuhun pisan bilih aya kesibukan mangga urang silih doakeun Jawa Barat drop itunya COVID-nya, terus maju kesehatannya, terus maju masyarakatnya, ekonominya. Insya Allah ku doa nu tulus sareng disiplin 5M seperti tadi diterangkan ku Kang Asep Profesor Juhairi bahwa 5M itu penting. Vaksin penting kedua setelah 5M. Artinya disiplin nomor 1. Semoga kita terus maju. Indonesia juara dalam menanggulangi COVID. Sehat kembali. Hatur nuhun Kanggo sekali deui. Tos sumping. Salam ka Kang Asep Emil. Mugi atas anjeunna majeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep UU, Asep Johari itu orang Garut juga. Nah, udah di Amerika udah 20 tahun lebih. Makanya Kang Johari mah di Majalengka. Nasional dari Jawa Barat. Majalengka, Kang. Di Majalengka. Majalengka udah 20 tahun di Amerika. Jadi orang itu mah. Ya, siap. Kang Dr. Asep Hermana, mangga? Dr. Asep Hermana itu tukang viral sekarang videonya. Kang Asep mangga nyapa Pak Wagub. Nyapa lah Kang Asep. Menuju praktek. Kayaknya menuju sibuk ya. Sabios mana? Ya, baik.
Kalau begitu, hatur nuhun, terima kasih kepada Kang Asep UU atas kehadirannya. Kebetulan kita akan melanjutkan diskusi. Barusan sudah ada diskusi dengan Prof. Johari, kan ada pertanyaan yang tertunda yaitu dari Bapak Kang Dudi Mulyadi. Ya. Hatur nuhun Kang Wagub, pemibade hatur nuhun pisan. Abdi lajeng ya Prof. Ya Kang Wagub ya. Ya. Kang Prof. Asep Johari, ngawaler Pak Dudi Mulyadi. Mangga. Janten tadi itu Kang Dudi naroskeun Kang Asep Dudi kan. Kalau ada orang yang sudah dapat vaksin Sinovac kemudian terpapar, sebaiknya orang tersebut tidak usah divaksin lagi karena masih ada orang lain yang lebih perlu. Begitu Kang Dudi ya, Kang Asep Dudi? Maksudnya kalau seandainya sudah terpapar COVID, itu tidak usah divaksin lagi, bukan? Karena sudah ada imunisasi, ada virus di dalam dirinya, sudah imun barangkali. Dan sebaiknya, karena saya seolah-olah di kampung itu dipaksa untuk divaksin lagi. Jadi saya menolak, lebih baik diserahkan sama yang memerlukan lagi saja. Karena saya sudah pernah terpapar gitu, nggak perlu lagi, merasa nggak perlu lagi. Betul kalau praktek begini Kang Asep Dudi ya. Jadi memang kalau orang yang sudah terpapar secara teoritis orang tersebut sistem imunitasnya sudah terbentuk begitu ya. Nah, tapi itu bukan berarti bahwa kalau ada kesempatan vaksin nggak perlu lagi gitu, karena orang yang terpapar di sini di Amerika masih juga disarankan kalau memang ada dapat vaksin juga. Karena apa Kang Dudi? Ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama, yang namanya imunitas jadi lama-lama menurun juga kan. Jadi makanya saya pernah ada mendengar bekas pejabat kita bilang bahwa ini vaksin ini akan menghasilkan imunitas seumur hidup. Saya agak mengagetkan dahi juga itu. Dari mana teorinya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak penelitian menunjukkan bahwa vaksin tertentu mungkin sistem imunitas oleh virus tertentu, varian ini imunitasnya mungkin tidak akan bisa menahan varian yang lain. Jadi bukan cuma karena nanti imunitasnya akan melemah dengan waktu, tapi juga untuk mencegah virus-virus varian lain yang sudah mulai banyak beredar. Yang terakhir varian Delta kan. Jadi banyak data-data yang menunjukkan bahwa kalau misalnya sudah yang terpapar dan belum pernah divaksin, baik juga divaksin lagi. Nah, tadi saya kira pertanyaannya masalah prioritas itu lain lagi ya. Kalau memang sudah sangat terbatas, ya memang harus itu perlu didiskusi lebih jauh lagi. Tapi intinya orang yang sudah terpapar meskipun secara teoritis imun, tapi ada baiknya divaksin juga. Ya, baik. Nuhun Prof, mungkin kita dengar paparan ya, supaya kita waktunya juga efektif ya. Kebetulan Pak Kang Asep Johari Mutar juga udah berarti jam 11 ya Prof ya, 11 malam sana ya Prof. 11.30. Sampai 12 malam. Iya. Kang Diki tamu sabara di Australia, Kang Diki. Abu hiji siang ya. 2:08 setengah 2 lah. Setengah 2 siang. Iya. Pas duhur tadi Abdi. Ya, baiklah kita dengarkan selanjutnya paparan dari Prof. Rashidi Ahmad dari Johor Barat. Dan namanya sekarang sudah menjadi Prof. Asep Rashidi Ahmad. Kang Diki tak akan ya dicempatkan ke Kang Majen nih, Ketua Dewan Pembina. Kepada Prof. Asep Rashidi Ahmad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu dengan pantun ya. Ya, silakan. Apa kabar abang-abang asik semua? Topik saya COVID di Malaysia bagaimana? Okay. So, thank you very much for inviting me.
menjemput saya untuk kata orang itu berkongsi sedikit maklumat mengenai COVID-19 di Malaysia. Di mana Asep Jari daripada US memberitahu bahawa apa yang saya akan utarakan ini adalah lebih kepada pendapat saya sendiri ya. Baik. Jadi untuk memudahkan perbincangan, saya akan cuba berbincang dari segi kronologi. Mula berlaku sampai sekarang apa yang telah berlaku. Nah, untuk sedia maklum, di Malaysia dengan Indonesia kita tidak boleh bandingkan disebabkan oleh Indonesia sebuah negara yang besar. Penduduknya lebih kurang 240 juta, di mana Malaysia ini kita hanya 32 juta. Tapi extrapolation daripada apa yang berlaku di Malaysia ini kita boleh gunakan untuk orang tu memberikan kita pedoman. Sebab walaupun Malaysia hanya mempunyai penduduk 32 juta, tetapi untuk management of COVID-19 is not very easy. Ya. Jadi kalau tanya saya sendiri, Indonesia mempunyai cabaran yang teramat besar untuk mendapatkan 80% vaccination untuk mendapatkan herd immunity. Dan Malaysia hingga sekarang pun kita cuma hampir lebih kurang 10% daripada rakyat Malaysia telah divaksin. Dan itu pun kita kerja siang malam. Pengetahuan asyik semua kita kerja siang malam. Kita buat macam gastro pun kita buat. Orang-orang yang cacat pun kita pergi rumah ke rumah. Sebab kita kena pastikan 80% ini sebab keadaan di Malaysia pun sekarang ni agak teruk. Ekonomi kita memang turun terus ya. Saya bekerja di Ketua Johor swasta. Kami pun dah jatuh lebih kurang jatuh 50%. Ada separuh pada pakar-pakar tu pun dia dah pening kepala. Mungkin mereka lepas ni tak boleh bekerja. Sebab pendapatan tu teramat kurang. Jadi Malaysia sebenarnya terkesan daripada sudut ekonomi dan kedua juga terkesan dari sudut kesihatan mental. Untuk makluman aspek semua, Ketua Johor ni kita dapat lebih kurang 20 hingga 40% daripada Indonesia. Kita pergi lagi daripada Batam. Sebab Johor dengan Batam ni dekat dan kita saling bekerjasama lah. Tapi sekarang ni kita tidak ada sakit yang daripada Batam yang datang ke Johor. Jadi pendapatan penduduk Johor ataupun pendapatan hasil Johor pun makin berkurangan dan ini saya merisaukan ramai orang. Baik, topik COVID-19 ni dia bagi saya satu benda yang serius sebab selain daripada pasal perubatan kecemasan, saya juga berada di dalam bidang disaster. Kalau kita tengok sejarah penyelesaian kalau kita pandemik ini berlaku selama setahun setengah dan kematian dianggarkan antara 50 hingga 100 juta. Dan masa tu tak macam sekarang. Masa tu nak terbang-terbang ni tak senang. Aeroplane tak banyak. Jadi maksudnya walaupun masa tu not everybody can fly, tetapi kes tu 50 hingga 1 juta kematian. Sekarang ni everybody can fly. Jadi kalau tak kontrol ni kita boleh imagine the magnitude of the COVID-19 kemasaran. Dan kalau kita melihat balik Spanish flu 1918 dan lepas tu jatuhnya kerajaan Islam Osmania dan selepas tu kita ada World War. Jadi sebenarnya saya pun agak-agak cemas sekarang ni sebab kita dengar pun kita sekarang ni kita ada pandemik COVID-19, ada US dengan China pun dah macam itu, kemudian Israel berlaku di situ. Jadi keadaan dunia sebenarnya agak mencegahkan. Jika sejarah berlaku, maka kita akan menempuhi di mana Datuk Nenek Moyang kita pada tahun 1920 itu. Untuk pengalaman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita mempunyai pengalaman dengan coronavirus ni dah 3 kali. Kalau kita tengok balik pada tahun 2013, kita ada the first SARS, kita ada SARS tahun 2003 kita ada SARS. Kemudian pada tahun 2013 kita ada MERS-CoV. Dan pada tahun 2019 dah ada dipanggil Wuhan coronavirus dan kemudian menjadi COVID-19.
Jadi outbreak Wuhan coronavirus ini dah berlaku pada September. Tak sampai lagi kat Malaysia masa tu. Saya tak pasti di Indonesia bagaimana. Tapi di Malaysia selepas WHO announce memberitahu epidemic outbreak pada 12 dari 20 dan pandemik pada 12 Mac tahun 2020. Maksudnya Januari itu epidemik, masih jadi pandemik. Okay. Malaysia mendapat kes yang pertama pada 25 Januari. 25 Januari, tapi bukan daripada rakyat Malaysia, daripada rakyat China. China ni dia pergi ke Singapura dan kemudian masuk ke Malaysia dan dia pun kata tu memberikan rekod yang pertama di Malaysia akan kewujudan COVID-19. Kemudian kat Malaysia ni pada 4 Februari pada 4 Februari baru kita dapat kes yang pertama daripada orang Malaysia. Kemudian masa tu politik kita pun jadi huru-hara. Jadi masa tu juga terdapat pertukaran antara politik lama dan juga politik baru. Baik. Kita ada insiden yang besar pada masa itu, iaitu jamaah tabligh di Masjid India masa itu. Mereka berkumpul dan dia punya source tu daripada seseorang daripada orang Malaysia. Dia pergi ke Korea dan ke Korea dia balik dan dia pun bawa lah sakit COVID ni. Dan masa tu memang Malaysia dalam keadaan kecoh dan kita pun mula mengadakan MCO yang pertama masa tu. MCO pertama ni berjaya dilaksanakan dengan cemerlang. Semua orang bekerjasama untuk menjayakan MCO pertama. MCO ni maksudnya di kawalan pergerakan, kawalan pergerakan kawalan maksudnya. Jadi kes masa tu memang dah turun. Pada bulan 4 tu kes memang turun, lebih kurang less than 10 masa tu. Tapi lepas tu kita ada pilihan raya pula, dan raya negeri di Sabah, saya ingat balik. Dan selepas tu kes tu terus naik sampailah sekarang. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kami tidak Malaysia masih lagi kata orang tu struggle, masih lagi bertekuk lumus untuk mengalahkan COVID-19. Tapi nampaknya tak berjaya. Kita dah sampai MCO 3 kali dah pergerakan kawalan 3 kali, masih lagi tak berjaya. In fact, kes makin naik. Sebab kami ni akan pergi ke pasar 2. Kalau dapat kes 4,000, dapat 4,000 satu hari, dan kita pergi ke pasar 2, pasar pemuda. Sebab sekarang ni ramai orang tak kerja dah. 700,000 orang tak kerja, budak-budak tak pergi sekolah, kes bunuh diri. Dan saya pun ada beritahu kalau orang Melayu Islam bunuh diri, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya memang masalah mental tu dah memang perkara tu terlalu tinggi. Sebab kalau orang India bunuh diri, kita tak kesah sebab kita tahu dia orang tu ada pakai hukum karma, boleh hidup balik kan. Tapi kalau orang Islam kita tahu dah, siapa yang bunuh diri pasti tak akan masuk syurga. Tapi sekarang kita dapat banyak kes mental problem sekarang. Jadi di Malaysia sekarang ni kita tak nampak masih menurun, dia masih menaik. Dan merutinkan ni, minggu depan pula ada Raya Haji pula. Raya Haji ni memang orang suka balik lah. Yang ni saya rasa mungkin kena lockdown lagi kan. Sebab kalau tak di lockdown lagi lah. Kata orang tu akan merebak. Sebab baru ni tu masa raya tu memang kerajaan Malaysia dah lockdown lah. Lockdown memang tak boleh balik. Itu pun lepas juga lalu jalan tikus. Sekarang ni polis pun dah setiap malam kena kerja, pergi jalan-jalan tikus tu pun dah kena kawal. Ada yang kata orang tu masuk dalam peti tu. Masuk dalam peti pergi balik kampung. Macam-macam style lah orang. Sebab terlalu rindu sangat kepada ibu bapa. Kita dapat juga beberapa kes rakyat Malaysia yang sekarang berada di Johor, dah setahun setengah tak balik ke Johor. Kenapa tak balik? Sebab kena kuarantin dah dekat Singapura, kena kuarantin dekat 2 minggu, dekat Malaysia kena kuarantin lebih kurang 10 hari ataupun 2 minggu, dan kos tu boleh berkisar sampai RM10,000 kalau kita nak balik. Jadi masalah tu makin lama makin tambah saja. Jadi malam tu kan total keseluruhan adalah 800,000. Jadi tuan-tuan memang nampak sikit lah. Tapi kita jangan bincang mengenai jumlah sebab penduduk Malaysia ni tidak ramai, lebih kurang 32,000. Jadi peratusan penduduk Malaysia yang telah kena sekarang ni adalah lebih kurang 5 hingga 6%. 5 hingga 6% rakyat Malaysia telah kena
telah berdapat jangkitan penyakit COVID. Kan? Dan kalau kita katakan nak herd immunity berdasarkan kes yang kena COVID, kita boleh imagine lah. Kalau 800,000 pun baru 6%, nak dapat 80% tu kena 8 juta orang kena COVID-19. Dan akibatnya memang kematian tu akan bertambah. Sebab hingga hari ini jumlah kematian dah hampir 6,000 dalam setahun setengah ni jumlah kematian 6,000. Dan lebih kurang 3-4 minggu ni kes kematian tu dah mencicak 80 hingga 100. Pedih rekod kat Malaysia ni tuan-tuan, kalau sakit jantung lebih kurang 50 orang mati satu hari. Itu rekod Malaysia. Itu kira banyak tu 50 orang satu hari tu, maksudnya dalam 2 jam tu 2 orang lah mati. Itu rekod Malaysia. So, kemudian daripada sudut penyakit aksiden lebih kurang 15 hingga 20 orang mati satu hari. Tapi penyakit COVID ni lebih banyak betul. Lebih banyak daripada resiko jantung, lebih banyak daripada stroke, lebih banyak daripada pneumonia. Lebih kurang 80 hingga 100. Memang sekarang ni memang very kritikal di Selangor terutamanya. Selangor ni dia kira bandar yang agak maju sikit, lebih kurang macam Jakarta. Penduduknya lebih kurang 4 hingga 6 juta. Semua hospital dah penuh sekarang ni. Jadi kebanyakan hospital dah jadi hospital COVID lah tuan-tuan. Ada beberapa tu terpaksa minta pertolongan dengan askar. Sekarang ni askar pun buat buat hospital di luar daripada hospital. Dipanggil hospital medan. Sebab terlalu banyak sangat. Di Indonesia masalah utamanya adalah tong oksigen. Alhamdulillah di Malaysia kita tak ada masalah tong oksigen, tapi kita ada masalah ventilator. Ventilator kita memang kurang. Satu lagi isu kita ni pesakit buah pinggang pesakit buah pinggang pun banyak masalah. Dan kebanyakan mereka tu kalau kena pun memang matilah sebab hospital pun nak letakkan mereka ni pun payah, nak bagi stes rawatan yang spesifik untuk mereka ni pun seorang tu banyak masalah. Itu belum campur dengan kes-kes kecemasan yang biasa. Sebab kebanyakan rakyat Malaysia ni pun dia ke arah aging population. Itu pun satu masalah lagi. Kebanyakannya orang-orang tua yang ada penyakit 3 serangkai. Penyakit kecil manis, darah tinggi, high cholesterol dan sakit jantung. Sebab tu kalau tengok statistik mereka yang meninggal dunia ni pun kebanyakan orang tua yang mempunyai kecil manis dan darah tinggi. Dulu awalan dulu dikatakan bahawa tapi sekarang data menunjukkan mereka yang kecil manis betul mendapat risiko untuk kematian. Jadi semalam ini lebih kurang 8,000, hari ini lebih kurang 9,000. Sekarang ni kita pun dah cemas sebab MCO 3.0 ni dah 1 bulan. Orang semua dah bising lah. Ekonomi memang betul down. Yang kaya sekarang ni yang bawa makanan lah, dipanggil panda food tu. Itu kerja banyak sekarang ni adalah bahagian perkhidmatan, bahagian bawa barang-barang. Contohnya macam Shopee, Lazada, yang tu ada kerja. Tapi yang lain tu memang orang tu terkesan teruk. Okay, jadi jumlah aktif sekarang ni di Malaysia lebih kurang 80,000. Yang masuk asli sekarang ni 959. 959 ni bagi kita orang masalah. Sebab kajian menunjukkan bahawa lebih kurang 10 hingga 50% sakit COVID yang sari 1, sari 2, sari 3 tu akhirnya akan dapat sari 4 ataupun sari 5. Sari 4 ni maksudnya memerlukan oksigen dan sari 5 ni memerlukan ventilator. Sekarang ni apa yang kita buat disebabkan oleh ventilator tak ada, mereka yang kita rasa ke arah ventilator tu kita gunakan high flow nasal cannula sekarang. Sebab ventilator pun dah tak ada. Jadi tuan-tuan kalau di Indonesia kalau kita tak betul-betul kontrol benda ni, dia memang masyarakat kita ataupun pesakit kita tidak akan mampu kata orang tu untuk mendapatkan rawatan ventilator. Dan kajian juga menunjukkan secara umum bila seorang tu kena dalam masa 2 minggu okey, tetapi bila orang tu ventilator kadang-kadang sampai sebulan pun kita tak boleh nak winkan dia ataupun kita nak keluarkan dia daripada situasi yang very kritik kita. Jadi turnover untuk pesakit COVID ni dia agak-agak lama. Sebab tu ventilator kita makin lama makin kurang. Jadi keadaan ni sebenarnya makin terdesak di Malaysia ni
dan kajian Malaysia sekarang ni betul rumus untuk katakan tu vaksin kan ya. Dia sekarang ni bukan isu jenis vaksin dah sekarang ni. Ada nak pilih Pfizer, nak pilih AstraZeneca, nak pilih Sinovac. Sekarang ni bukan isu dia. Sekarang ni aim kerajaan Malaysia adalah semua orang mesti vaksin. Semua orang kena vaksin. Ada allergic pun kena vaksin. Severe allergic pun kita vaksin. The only absolute contraindication untuk vaksin di Malaysia ni adalah allergic kepada vaksin itu sendiri. Sebab kita very seriously. Those yang very ada history of severe allergic reaction pun kita as long as dia tidak ada allergic kepada this protein gas yang pada Pfizer. Pada Pfizer tu kita positif dia dan kita observe lebih kurang 30 minit. Dan dulu masa Pfizer mula-mula dulu Pfizer untuk fasa pertama ni frontline tadi diberi Pfizer masa tu okey, untuk doktor juga nurses kita bagi Pfizer. Pfizer ni agak susah sikit, okey. Tapi saya boleh bayangkan kalau Pfizer dekat Indonesia ni macam mana ya. Sebab Pfizer ni dia from mRNA dan dia kena di untuk system of logistic issues dia perlukan temperature yang very low, -70. Dia tak macam AstraZeneca dan juga Sinovac. Okay? Sebab tu kalau kita fokus, kalau Indonesia fokus kepada Pfizer, saya rasa that is major challenge lah. Saya punya pendapat Sinovac ni macam best lah. Bukan saya ni veteran pro China, tapi nombor satu kita dah biasa dengan jenis vaksin tu, which is dipanggil vaccinated vaccine ataupun kuman virus yang telah dimatikan. Kita tak biasa dengan mRNA. Jadi saya nampak side effect Sinovac ni tak banyak macam Pfizer. Masa Pfizer tu side effect dia agak banyak. Saya ada 2 case yang even anaphylaxis tapi Sinovac ni nampak bagus lah. Jadi saya rasa tindakan kerajaan Indonesia bila berikan Sinovac dulu tu adalah langkah yang betul. Jadi biasalah kadang-kadang ialah masing-masing kiblat tu agak lain sikit. Macam Malaysia ni memang kiblat dia ke arah US dan Europe, tapi kita fokus kepada Pfizer dan juga AstraZeneca. Tapi sekarang ni that is not the main issue. Everybody must be vaccinated. So total di sini sekarang yang dapat 2 dos hanya 10%. Kita dah fasa 1 dan habis. Fasa 2 orang tua dan juga penyakit kronik. Fasa 3 ni orang-orang yang bekerja. Dan fasa keempat kemungkinan kanak-kanak. Sebab ibu mengandung, ibu yang mengandung dalam sekarang ni dah boleh gunakan Pfizer. Jadi dia orang boleh ambil Pfizer. Keempat kanak-kanak, once again Pfizer pun dah kata punya 12 tahun ke atas ketua selamat. So kemungkinan fasa keempat kemungkinan kanak-kanak mereka perlu pergi ke sekolah. Masalah internet juga itu adalah satu faktor. Kemudian satu lagi mungkin masuk fasa 4, mungkin kita pun akan boleh dapat satu vaksin. Jadi maksudnya besar boleh beli sendiri vaksin ni dan boleh sekarang tu jual kepada orang lain. Satu lagi isu varian isu varian di Malaysia ni tidak tapi kita nampak kes tiba-tiba spike. Dua varian yang dah agak bunyi ya. Berisik ya. Oh ini mungkin ya. Ya, silakan. Okey. Varian di Malaysia ni ada 2 varian. Varian Lambda dengan varian Delta. Varian Indian variant dan juga African variant. Yang ini satu lagi masalah sebab kita ada lebih kurang 20 kes yang datang mati bila kita buat swab positif. Dan ini disebabkan oleh variant. Sebab kemudian variant ni dia tak macam original punya virus. Original virus dulu selalunya selepas hari ketiga expose dia mula dapat batuk-batuk. Dia dapat batuk. Dan masuk hari kelima dia mungkin start rasa macam dada susah nafas. Kalau dia teruk hari ke-9 dia dah kena masuk ICU. Tetapi mungkin waktunya sedikit lagi nih. Ya.
Waktunya habis. Ya. Oh, dah habis dah waktu? Ya. Oh, okey. Jadi mungkin langsung tanya jawab ya, Prof ya. Question. Boleh. Okey. Silakan Pak Asep Mulyana, bisa langsung bertanya. Ini di sini ada di chat ya. Silakan Pak Asep Mulyana. Ibu Lia Sariuni, Bu. Silakan Bu, Ibu Lia. Jika mau bertanya. Pertanyaannya adalah begini, Prof. Iya. Apakah di Malaysia vaksinnya sudah seperti Indonesia? Berapa vaksin? Dan apakah semua orang Malaysia sudah divaksin belum? Gitu. Buat masa ini hanya 10% daripada rakyat Malaysia yang telah divaksin, yang dapat dua yang dapat dua dos hanya 10%. Dan sekarang ni kita nak masuk fasa ketiga. Fasa 1 frontliner, fasa kedua elderly dengan penyakit chronic diseases. Fasa ketiga orang yang bekerja, sebab kita nak start dah ni ekonomi. Jadi fasa ketiga ni orang bekerja lah. Okey. Dan fasa keempat kemungkinan kanak-kanak ataupun mula vaksin akan mula diswastakan. Sekarang ni vaksin tidak ada fokus pada Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac, kecuali mereka yang kata orang tu nak pergi overseas tu, mungkin dia tertakluk kepada negara-negara yang kata orang tu yang mengiktiraf jenis vaksin. Contohnya baru-baru ini kita ada masalah dengan AstraZeneca sebab UK hanya mengiktiraf vaksin AstraZeneca yang dikeluarkan oleh UK bukan dikeluarkan oleh negara lain, walaupun dia adalah AstraZeneca. Yang ini telah diperbincangkan. Dan AstraZeneca ni mula-mula dulu memang ada big issues, ramai orang yang tak nak buat sebab isu trombosis, isu acute trombosis. Tapi insidensnya adalah dengar Asyik Zainal. Is it Malaysia itself there has been a lot of decline regarding the COVID virus? Please share. Chatting from Asep Mulyana. Ya, izinkan. Asep Mulyana mau langsung, silakan. Boleh. Ya, silakan. Izin, Prof. Ya, silakan, Bro. Pak Asep. Yang tadi, jadi agak gedean dikit, Pak. Agak ngajorowok bahasa Sunda nama. Ya, izin Pak Prof. Jadi saya pernah positif COVID, apakah saya harus vaksin atau tidak? Baik. Pertama rule semua orang perlu divaksinkan, sama ada dah dapat ataupun tidak dapat, perlu sebab apa? Dia beritahu tadi dia ada varian yang berlainan sebab virus ni dia pandai, dia boleh, protein dia tu boleh tukar-tukar. Sebagai contoh dengue kita ada den 1, den 2, den 3, den 4, den 5. Sekarang ni pun kita ada varian alpha, delta dan sebagainya. Jadi data yang kita ada ni data kita sebenarnya tidak lengkap lagi sebab vaksin ni dikeluarkan secara emergency. Sebab apa? Keperluan tu kata orang tu tak boleh menyebabkan kita tunggu keputusan vaksin. Lebih lagi kalau kita nak tengok long term effect of the vaccine. Jadi buat masa ni kita banyak merasakan consensus. Jadi consensus mengatakan bahawa kita tetap juga perlu mengambil vaksin bagi sesiapa yang dah COVID-19 positif. Cuma bila? Baik. Jadi kebanyakan mereka sarankan paling awal 2 minggu, tapi sebaik-baiknya lebih kurang 3 bulan. Sebab tu bila seseorang tu positif COVID, seorang positif COVID, kalau dia selepas dia sembuh, kalau buat test COVID dia akan positif selama 3 bulan. Jadi jangan buat COVID test dah untuk mereka yang ada COVID positif. Dan
satu lagi, kalau kita nak confident, sekarang ni dah ada test untuk antibody COVID. Jadi tuan-tuan boleh, kata orang tu boleh check lah, nak tengok antibody COVID tu cukup ataupun tidak cukup. Dia macam hepatitis B, itu perlukan lebih kurang 50, titer kita 50 ke atas. Kalau less than 10 kita boleh boost. Jadi maklumat tu tak banyak lagi. Cuma pendapat mengatakan bahawa 70% mereka yang dah dapat dua dos vaksin tak perlu lagi, dia long life. Tapi 30% kemungkinan dia akan rendah. Mungkin tidak kata orang tu optimum dari segi protection. Jadi in the future data akan bagi tahu kita sama ada perlukan dos ketiga ataupun kita mengambil inisiatif sendiri untuk check kita punya antibody. Jadi kalau ada antibody kita kalau ada duit sendiri kita ni lah nak harapkan kerajaan pun dah nak bankrupt dah dia beritahu harga satu vaksin pun dekat 400 juga tu jadi is kata orang tu is quite a huge burden juga untuk negara. Terutamanya Malaysia ni ramai juga daripada pekerja-pekerja asing, dan kerajaan Malaysia terpaksa juga memberikan vaksin kepada mereka ni supaya herd immunity tadi boleh mencapai 80%. Sebab tu baru-baru ni kita gaduh sikit dengan orang Singapura Singapura dia tak nak vaksin orang kita kan. Okay, thank you. But time is out. Video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silakan share ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke media sosial biar channel saya tambah berkembang. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.